Halo adik-adik semua, jumpa lagi dengan Pak GS. Kali ini kita akan membahas tema 4, subtema 1, pembelajaran 2 dari halaman 10 sampai dengan 21. Di awal pembelajaran ditunjukkan anak memakai baju batik. Tahukah kalian, batik sudah mendunia loh. Ini membuktikan bahwa produk Indonesia bisa bersaing di era globalisasi. Selanjutnya kita ditunjukkan contoh reklame buatan Ayah Hani. Dan di halaman 12 kita diberi beberapa pertanyaan. Yang pertama, menurutmu apa itu reklame? Reklame adalah gambar yang berguna untuk menawarkan atau mempromosikan barang dagangan atau jasa kepada masyarakat agar tertarik untuk membeli atau mengkonsumsinya. Lalu, apa tujuan dari reklame? Tujuan reklame adalah untuk memperkenalkan hasil suatu produksi atau barang kepada masyarakat luas, sehingga masyarakat mengenal dan berusaha untuk memiliki atau membeli barang atau produk tersebut. Apa saja jenis-jenis reklame? Ada iklan, spanduk, brosur, poster, baliho, billboard, banner, plakat, dan lain-lain. Kemudian, apa ciri-ciri reklame yang baik? Informasi jelas dan mudah untuk dimengerti, memuat informasi yang benar, mampu menarik perhatian orang, dan mudah diingat. Kemudian di halaman 13 kita diminta menuliskan reklame yang pernah kita lihat di sekitar kita. Di sini Pak GS contohkan, ada baliho iklan HP. Pendapat saya sangat menarik karena gambar HP-nya terlihat jelas. Fitur yang disebutkan jelas, dan harganya yang murah menggiurkan untuk membelinya. Yang kedua ada brosur lowongan kerja. Menurut saya kurang menarik karena hanya berisi teks mengenai informasi lowongan tanpa dilengkapi gambar. Yang ketiga, papan nama minimarket. Cukup menarik karena menarik perhatian dari warna dan pencahayaannya, juga ditampilkan informasi fasilitasnya seperti toilet, musola, rest area, dan lain-lain dalam bentuk ikon. Silakan kalian sesuaikan dengan yang kalian temukan ya. Selanjutnya, kita diminta untuk memperhatikan kemasan batik pada gambar. Lalu perhatikan bagian atas dan bagian alasnya. Apakah sama? Ya, bagian atas dan alasnya bentuknya sama. Nah, bangun ruang yang bagian atas dan alasnya sama disebut dengan prisma. Contohnya ada kubus, balok, prisma segitiga, dan tabung. Kemudian di halaman 15 kita diminta mempraktekkan membuat bangun kubus. Kalian praktekkan sesuai petunjuknya ya. Dan selanjutnya mari kita jawab pertanyaan di halaman 16. A. Apakah rusuk kubus sama panjang? Jelaskan. Ya, panjang rusuk kubus sama panjang. Karena salah satu ciri kubus adalah mempunyai rusuk yang sama panjang. B. Ada berapa banyak rusuk kubus? Ada 12 rusuk. Tulislah nama rusuk-rusuk tersebut. Ada AE, FB, CG, DH, AB, BC, CD, DA, EF, FG, GH, dan HE. Kemudian C, apakah sudut kubus sama besar? Jelaskan. Ya, sudut kubus sama besar yaitu siku-siku atau 90 derajat. Ada berapa banyak sudut kubus? Ada 24 sudut. Nah, sebagai catatan nih, sudut dan titik sudut itu berbeda ya. Silakan simak gambar berikut. Sudut merupakan daerah yang diapit oleh dua garis lurus. Semisal di sini ada sudut BFG dan sudut EFB. Sedangkan titik sudut merupakan pertemuan dua garis lurus atau lebih. Di sini misal ada titik sudut E dan titik sudut H. Nah, untuk nama-nama sudutnya, kalian bisa baca di sampingnya. Ada sudut DAB, DAE, EAB, dan seterusnya. Kalian bisa pause videonya untuk membaca lebih teliti. Pertanyaan berikutnya, apakah bidang kubus sama luas? Jelaskan. Ya, semua bidang kubus luasnya sama. Karena semua bidang kubus berbentuk persegi dan memiliki panjang sisi yang sama. Berbentuk apa bidang kubus? Berbentuk persegi. Ada berapa banyak bidang kubus? Ada 6 buah. Tulislah nama bidangnya. Bidang juga disebut dengan sisi. Ada ABCD, EFGH, ABFE, DCGH, ADHE, dan BCGF. Ada berapa titik sudut kubus? Ada 8 titik sudut. Tulislah semua titik sudut kubus. Ada titik sudut A, B, C, D, E, F, G, dan H. Kemudian kita diminta membuat kubus dalam kertas berpeta. Di sini pakai contohkan seperti ini. Silakan kalian gambar kubus kalian sendiri ya. Selanjutnya kita diminta menyebutkan ciri-ciri kubus. Ciri-ciri kubus adalah memiliki 12 rusuk yang sama panjang, memiliki 8 titik sudut, dan memiliki 6 buah sisi berbentuk persegi. Kemudian di halaman 18 disajikan bacaan berjudul Sahabat Tak Terpisahkan. Kalian baca dengan seksama ya. Lalu mari kita jawab beberapa pertanyaan berdasarkan bacaan tersebut. 1. Apa perbedaan yang terlihat antara Hani dan Dwi? Perbedaan latar belakang keluarga. 2. Bagaimana Hani bersikap terhadap Dwi? Menghargai Dwi meski berbeda latar belakang, tidak sombong, tidak sungkan bermain ke rumah Dwi, dan malah menyukai kedekatan serta kesederhanaan Dwi. 3. Bagaimana sikap keluarga Hani kepada Dwi? Walaupun Dwi anak penjajah kue, keluarga Hani tidak pernah memperlakukan Dwi super istimewa. 4. Bagaimana Dwi bersikap terhadap Hani? Saling menghargai, tidak minder ketika bermain di rumah Hani, mau membantu Hani melakukan pekerjaannya, dan mengagumi Hani yang mau membantu pekerjaan orang tuanya. 5. Bagaimana sikap keluarga Dwi terhadap
terhadap Hani. Keluarga Dwi memperbolehkan Hani bermain di rumah mereka. Hani juga dipersilakan mencoba masakan Ibu Dwi yang enak. 6. Apa yang bisa kita contoh dari Hani? Selalu menghargai teman, tidak sombong kepada teman, dan tidak membenci kesederhanaan teman. 7. Apa yang bisa kita contoh dari Dwi? Selalu menghargai teman dan tidak mudah minder. Nah, jika ada pertanyaan, silahkan tanyakan di kolom komentar ya. Cukup sekian pembelajaran bersama Pak GS kali ini dan sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya.